Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ratih Kirantiani, semester 6 dari semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai lembaga keuangan syariah. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang lembaga keuangan syariah. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah sering mendengar istilah bank syariah, bank konvensional, asuransi syariah, dan lembaga lainnya. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan di antara keduanya? Mari kita bahas bersama. Nah, yang pertama, apa itu lembaga keuangan syariah? Lembaga keuangan syariah itu adalah sebuah lembaga yang menjalankan kegiatan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Artinya, semua transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan aturan syariat Islam, yaitu tidak mengandung riba atau bunga, mengandung gharar atau ketidakjelasan, tidak mengandung maisir atau judi, dan hanya digunakan untuk usaha yang halal. Nah, tujuan utamanya itu adalah bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan keadilan, menolong masyarakat, mendorong kegiatan ekonomi yang halal, dan juga meningkatkan kesejahteraan umat. Nah, sedangkan pada lembaga keuangan konvensional adalah suatu lembaga yang menjalankan kegiatannya berdasarkan sistem umum yang berlaku, yaitu tanpa menggunakan prinsip syariah. Nah, dalam lembaga keuangan konvensional, keuntungan biasanya diperoleh dari bunga pinjaman, jasa administrasi, dan juga investasi berbasis keuntungan finansial. Nah, tujuan dari lembaga keuangan konvensional itu adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa perbedaan utama dari keduanya terletak pada prinsip operasional dan cara memperoleh keuntungan. Sekarang kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Prinsip dasar ekonomi syariah adalah aturan dan nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan juga Sunnah, yang mengatur bagaimana manusia mencari, mengelola, dan juga menggunakan harta secara halal dan adil. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan keberkahan bagi seluruh masyarakat. Nah, ada beberapa prinsip yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, prinsip tauhid. Nah, prinsip tauhid ini berarti kita meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk harta dan juga kekayaan, adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita manusia hanya diberi amanah untuk mengelola harta dengan cara yang baik dan juga halal. Nah, oleh karena itu, dalam mencari rezeki, kita tidak boleh melakukan penipuan, kecurangan, ataupun hal-hal yang dilarang oleh Islam. Yang kedua adalah prinsip keadilan, yang artinya dalam setiap transaksi yang kita lakukan tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Prinsip yang ketiga adalah larangan riba. Riba adalah tambahan atau bunga yang diambil secara tidak adil dalam transaksi, dan dalam ekonomi syariah, riba dianggap memberatkan salah satu pihak. Prinsip yang keempat adalah larangan gharar, yaitu ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Contohnya, misalkan menjual barang tanpa menunjukkan kondisi barang yang sebenarnya. Lalu prinsip yang kelima adalah larangan maisir, yaitu judi atau kegiatan yang mengandung unsur untung-untungan dan spekulasi berlebihan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.
Nah, teman-teman semua, perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat di Indonesia. Bank ini mulai beroperasi pada tahun 1992 dan menjadi bank syariah pertama di Indonesia. Nah, sejak saat itu lembaga keuangan syariah mulai berkembang dengan pesat. Tidak hanya bank syariah, tetapi juga muncul berbagai lembaga keuangan syariah lainnya seperti Baitul Mal Watam Wil, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah. Nah, perkembangan ini didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, serta adanya dukungan dari pemerintah dan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, saat ini lembaga keuangan syariah di Indonesia terus berkembang dan semakin mudah diakses oleh masyarakat, baik melalui kantor cabang maupun layanan digital. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu regulasi dan peran OJK serta DSN MUI dalam lembaga keuangan syariah. Nah, pertama kita akan membahas dulu apa itu regulasi. Regulasi adalah sebuah aturan yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya regulasi ini, kegiatan lembaga menjadi lebih teratur, aman, dan sesuai dengan hukum dan prinsip syariah. Lalu, apa dan bagaimana peran OJK dan DSN MUI dalam lembaga keuangan syariah? Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah suatu lembaga yang mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk lembaga keuangan syariah. Nah, tugas OJK itu untuk membuat peraturan di sektor jasa keuangan, memberikan izin usaha, mengawasi kegiatan lembaga keuangan, dan juga melindungi konsumen. Nah, sedangkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI ini adalah suatu lembaga yang menetapkan fatwa mengenai produk dan kegiatan keuangan syariah. Nah, tugasnya yaitu untuk menentukan apakah suatu produk di dalam lembaga keuangan syariah itu sesuai dengan syariah, mengeluarkan fatwa sebagai pedoman, memberikan rekomendasi bagi Dewan Pengawas Syariah. Nah, contoh peran DSN MUI ini, misalkan sebelum bank syariah meluncurkan produk baru, maka harus dipastikan terlebih dahulu bahwa produk tersebut sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai akad-akad yang ada dalam lembaga keuangan syariah. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu apa itu akad. Akad adalah sebuah perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nah, akad ini merupakan hal yang sangat penting karena setiap transaksi dalam lembaga keuangan syariah harus didasarkan pada akad yang jelas dan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, akad-akad dalam lembaga keuangan syariah ini yang pertama yaitu mudharabah atau bagi hasil. Nah, mudharabah ini adalah kerjasama antara pemilik modal dan juga pengelola usaha. Pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola yang menjalankan usahanya. Nah, keuntungannya itu dibagi sesuai dengan kesepakatan. Nah, kalau misalkan rugi, kerugiannya ditanggung pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola. Nah, yang kedua adalah musyarakah atau kerjasama modal. Nah, musyarakah ini adalah kerjasama di mana semua pihak sama-sama menanamkan modal. Nah, untuk keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal.
Yang ketiga adalah murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan. Nah, murabahah ini adalah akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah lalu menjualnya kembali dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati, atau bank menyebutkan harga perolehannya. Yang keempat adalah ijaroh atau sewa menyewa. Nah, ijaroh ini adalah akad sewa atas suatu barang atau jasa. Yang kelima yaitu wadiah atau titipan. Nah, wadiah ini adalah akad titipan di mana nasabah menitipkan dana kepada bank atau kepada perbankan untuk disimpan dengan aman. Tetapi bisa diambil sewaktu-waktu. Nah, itu 5 akad dalam lembaga keuangan syariah. Untuk pembahasan yang terakhir, kita akan membahas bagaimana operasional bank syariah dalam menjalankan kegiatannya. Nah, secara umum operasional bank syariah ini terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan berbagai jasa perbankan. Semua kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan menggunakan akad yang sesuai. Oke, yang pertama, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan juga deposito. Nah, dana ini menggunakan akad seperti wadiah, yaitu titipan, dan mudharabah, yaitu bagi hasil. Kedua, dana yang telah terkumpul disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam proses ini, bank syariah menggunakan akad seperti murabahah untuk jual beli. Nah, musyarakah dan mudharabah untuk kerjasama usaha, serta ijaroh untuk sewa menyewa. Ketiga, bank syariah juga menyediakan berbagai jasa perbankan seperti transfer, pembayaran tagihan, ATM, dan mobile banking. Dari layanan ini, bank memperoleh pendapatan berupa ujroh atau biaya jasa. Jadi, alur operasional bank syariah ini dimulai dari masyarakat yang menyimpan dana di bank, kemudian dana tersebut dikelola dan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan. Dari kegiatan tersebut, bank memperoleh keuntungan melalui bagi hasil, margin penjualan, dan biaya jasa, bukan dari bunga. Nah, teman-teman, mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya jabarkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.